Pagi, Bu. Baik, perhatiannya sebentar di sini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Untuk itu, terlebih dahulu kepada Akserling, silakan pimpin doa. Oke, baik. Ibu akan absen sebentar ya. Akserling, Albert, yaitu pengolahan bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan. Ya kan? Oke. Jadi sebelum kita membahas pengolahan bahan pangan hasil peternakan ini, kita mengawali terlebih dahulu memotivasi diri kita sendiri. Nah, lihat dulu motivasi ibu hari ini. Tolong dibaca dengan baik. Apa motivasinya? Bisa dibaca. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Sama-sama kita, sama-sama belajar. Dibaca sama-sama. Mencoba. Ini makna dari video atau motivasi. Mungkin anak-anak kami sudah pernah menonton video ini. Jadi makna dari video ini, walaupun kamu tidak bisa mendengar suaranya, jangan takut mencoba. Jadi tolong motivasi ini menjadi batu acuan kepada anak-anak kami untuk mencoba dan lebih mencoba. Baik. Kita kembali pada materi kita. Nah, materi kita tadi tentang pengolahan bahan pangan, peternakan, dan perikanan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita mengingat apa materi kita sebelumnya. Ya. Materi kita sebelumnya itu kita membicarakan tentang apa? Satu-satu, unjuk tangan. Biar nampak siapa yang sudah belajar. Jangan sampai itu unjuk ya. Oke, Gerald. Budidaya ikan yang lain. Selain budidaya ikan konsumsi, itu kan masih global yang dibicarakan si Gerald. Yang lain, apa saja yang dibicarakan pada budidaya ikan konsumsi itu? Apa yang harus kita pelajari? Jenis-jenis. Unjuk tangan ya, unjuk tangan. Nah, ini dulu. Jenis-jenis ikan. Jenis-jenis ikan, Faris. Sarana dan peralatan budidaya ikan. Sarana dan peralatan budidaya ikan lagi, masih ada lagi. Oke, Hesran. Wadah budidaya ikan konsumsi. Wadah budidaya ikan. Wadah budidaya ikan konsumsi. Jadi anak-anak kami masih
ada juga yang sudah mempelajari dari rumah. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan Alicia Sarmaha, jangan dulu menopang dagu, bentar lagi kita pulang. Oke? Bisa kita lanjut dengan materi baru. Materi baru kita yaitu pengolahan bahan pangan peternakan dan perikanan. Ini adalah kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar kita untuk mempelajari materi ini, yaitu memahami pengetahuan prinsip perancangan, pembuatan, penyajian dan pengemasan hasil peternakan yang meliputi daging, telur, susu. Itu adalah hasil peternakan. Dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Oke. Seterusnya ada beberapa indikator pencapaian kompetensi kita. Coba bayangkan ini. Di dalam materi prakarya ini ada 12 indikator yang harus kita selesaikan pada hari ini. Yaitu menjelaskan pengertian pengolahan. Kita harus menjelaskan jenis-jenis ikan, baik dari air tawar, air payau, air laut, dan udang, cumi, rumput laut. Sedangkan untuk peternakan, kita mampu menjelaskan daging, telur, pengertian dan sumber susu dari hewani, dan apa saja manfaat dari ikan, udang, cumi, rumput, dan lain sebagainya. Seterusnya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, bagaikan kamu kalau ke sekolah, mesti ada tujuan, ya kan? Ada tujuan ke sekolah? Apa? Belajar. Pada umumnya belajar, bukan beli jajan, ya kan? Iya, bukan mendapatkan jajan dari orang tua. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa gunanya kita belajar pengolahan ini? Nah, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan. Anak-anak kami mampu menyimpulkan nantinya pengertian pengolahan dan manfaat ikan dan lain sebagainya. Kedua, dengan kamu berdiskusi di dalam kelompok nantinya, anak-anak kami bisa mengidentifikasi ciri fisik jenis-jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur dan susu dengan benar. Oke? Oke, Sarling, perhatiannya dulu di sini ya. Sudah? Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kelompoknya kita sudah bentuk secara heterogen dengan memakai kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi sebentar lagi Ibu akan membagikan LKPD satu-satu kelompok. Karena ini sangat-sangat terbatas, maka Ibu berharap ada kerjasama yang baik, saling menuntut, saling kerjasama, saling mengisi, dan sehingga kamu dapat mengambil kesimpulan nantinya. Katakan dirimu banyak berbuat daripada banyak berbicara. Waktu hanya 10 menit. Silakan gunakan buku padat Anda dengan baik dan benar. Secara acak kita buat nanti permainan. Siapa nanti yang terakhir bermain?
Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi ciri fisik ikan, udang, cumi-cumi, lauk, daging, telur, dan susu yang ada di sekitar kita. Jenis bahan yang pertama adalah lele. Ciri-ciri fisik: bentuk berkulit licin, bentuknya pipih panjang dengan kumis yang panjang, warna abu-abu kehitaman atau abu-abu gelap. Rasanya enak dengan daging yang lembut dan kulit yang crispy jika digoreng. Hubungannya dengan budaya setempat tidak ada, namun karena pemeliharaan yang cenderung mudah sudah dipelihara, jadi orang lain tertarik untuk memelihara. 2. Ikan mas. Bentuk agak panjang dengan mulut di ujung tengah dengan 2 sumber pendek. Warna abu-abu gelap atau kuning keemasan. Rasa enak, dagingnya enak namun bumbunya banyak. Hubungannya dengan budaya setempat tidak ada, namun banyak dipelihara sebagai ikan konsumsi dan ikan piaraan. Kesimpulannya, apakah suasana telah terjadi dan tempat perasaan kami sangat senang karena dapat mengidentifikasi langsung ciri fisik dari beberapa jenis tadi. Kami juga senang karena mendapat sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ini udang yang ditempatkan dalam tempatnya adalah udang putih atau white shrimp. Bisa berikan contoh olahan ikan lele? Apa saja olahan ikan lele yang membuat sayur dari kulit dan juga lembut? Pengolahannya dengan cara digoreng, ada beberapa cara seperti digoreng biasa saja tanpa dimakan apa-apa dan dimakan sama goreng, dan ada juga dengan cara menggorengnya dengan tepung yang akan membuat dagingnya enak dan bisa pertanyaan dan tanggapannya, kami ucapkan terima kasih. Perasaannya apa, hasil identifikasi anak-anak kami. Jangan berkecil hati, ini LKPD-nya sebentar lagi kita akan kumpul. Jadi inilah pengalaman belajar anak bahwa bagaimana cara kita mengidentifikasi jenis-jenis hasil olahan peternakan dan perikanan. Kita sampai di penghujung, yaitu kesimpulan. Ada 2 kesimpulan yang harus kita petik pada hari ini, yaitu pengertian pengolahan. Ibu sudah sengaja meletakkannya di depan. Dan kedua, yaitu manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Menciptakan peningkatan terhadap disiplin. Ini terkait dengan hasil observasi yang dilaksanakan sekarang. Disiplin kamu tadi pada saat berdiskusi bagaimana, Felicia Joy? Seterusnya menciptakan peningkatan terhadap komitmen yang tinggi. Kita harus mempunyai komitmen tekad. Seterusnya menumbuhkan peningkatan sikap mandiri, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif,
berpikir realistis secara nyata dan real, dan seterusnya mampu kamu menciptakan lapangan pekerjaan atau kamu bisa berwirausaha. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dengan baik dan benar. Selamat bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.